UKM. Ini yang bantuan itu loh. Ini mesti lagi. Sampun Ibu. Oh. Oke. Nambah krecek nih. Nah, selamat pagi seluruh teman-teman UKM atau usaha mikro dimanapun Anda berada. Kita dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan bantuan presiden produktif untuk usaha mikro. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang yang harus kita jawab dan banyak yang belum tahu tentang hal ini. Jadi sebelum teman-teman bertanya, saya akan menjelaskan sedikit tentang hal ini. Jadi dalam rangka menanggulangi persoalan COVID-19 terutama yang berkaitan dengan usaha mikro, maka Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Koperasi membuat kebijakan tentang bantuan presiden untuk usaha mikro, bantuan presiden produktif untuk usaha mikro. Ini sifatnya hibah, jadi tidak mengembalikan dan bukan pinjaman. Besarnya 2,4 juta rupiah per orang untuk 12 juta orang seluruh Indonesia. Jadi kebijakan presiden seperti itu. Memang peluncurannya dimulai tanggal 17 Agustus kemarin. Nah, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan presiden produktif ini? Yaitu yang pertama yang jelas warga negara Indonesia. Yang kedua, dia memiliki usaha mikro. Jadi kalau bicara usaha mikro, skalanya kita bicara skala, yaitu yang asetnya di bawah 50 juta, omsetnya per tahun sampai dengan 300 juta. Jadi yang asetnya di atas 50 juta, omsetnya di atas 300 juta per tahun, itu tidak berhak untuk mendapatkan bantuan hibah ini. Kemudian syarat yang berikutnya adalah bukan ASN, TNI, Polri, serta bukan pegawai BUMN atau BUMD. Jadi kalau misalnya saya, istri seorang PNS, punya usaha, maka saya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan presiden produktif ini, gitu ya. Jadi itu yang berikutnya. Terus tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Jadi teman-teman usaha mikro yang masih mendapatkan akses perkreditan dari bank, baik KUR maupun yang lain, tidak diperkenankan. Kenapa? Karena bagi teman-teman yang memiliki pinjaman di bank, maka teman-teman ikutnya program restrukturisasi perbankan atau restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan dari perbankan. Jadi kalau teman-teman yang masih punya pinjaman mengusulkan kepada bank untuk mendapatkan restrukturisasi, ada beberapa skema kemudahan, diantaranya ada subsidi bunga. Jadi misalnya 6 bulan pertama itu diberikan 3%, 6 bulan berikutnya diberikan 6%. Jadi ada subsidi bunga. Atau juga masing-masing bank ada skema sendiri. Jadi misalnya mungkin bunganya dibebaskan, hanya membayar pokoknya dan sebagainya, itu selama 1 tahun. Nah ini skemanya berbeda. Kemudian yang keenam adalah memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan surat keterangan usaha. Nah, jadi punya NIK, jadi harus by NIK. Nah, juga harus punya surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha itu bisa dapat dari Pak Ades atau Lurah, Camat, atau berupa IUMK, izin usaha mikro kecil. Nah, itu jadi teman-teman itu syaratnya ada 6 yang harus dimiliki oleh teman-teman untuk kemudian berhak mendapatkan banpres produktif. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman didata oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro yang ada di kabupaten kota masing-masing. Atau yang kedua, teman-teman bisa datang ke Dinas Koperasi Usaha Mikro di kabupaten masing-masing dengan membawa persyaratan yang tadi saya sebutkan. Atau jika teman-teman usaha mikro itu punya bergabung di koperasi, maka koperasinya juga berhak untuk mengusulkan teman-teman usaha mikro yang menjadi anggota koperasi untuk mendapatkan banpres produktif, program produktif untuk usaha mikro ini. Jadi caranya seperti itu, sehingga nanti pengusulan bisa dilakukan oleh Dinas Koperasi, koperasi, kemudian kementerian atau lembaga, atau perbankan atau perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Jadi ini adalah ada 4 lembaga yang berhak untuk mengusulkan teman-teman untuk mendapatkan
banpres produktif ini. Kemudian syaratnya yang harus dipenuhi, harus ada NIK, kemudian nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, bidang usaha, dan nomor telepon. Saya ingin mengingatkan supaya teman-teman usaha mikro pada jujur ya, karena ada beberapa kasus satu rumah itu kemudian didaftar semua, tidak boleh. Jadi satu kakak, satu usaha itu satu kakak. Jadi nanti yang berhak untuk mengajukan salah satu, apa yang memiliki usaha itu siapa. Jadi tidak bisa kalau usahanya sama satu rumah diusulkan semua, tidak bisa. Kemudian bagi teman-teman yang belum punya rekening nggak masalah, karena nanti kalau memang disetujui bank yang ditunjuk oleh pemerintah akan langsung membuatkan rekening, jadi nggak masalah. Kemudian kalau ada yang mengatakan nanti akan ada biayanya, tidak ada. Jadi program ini gratis, tis. Nah itu yang mungkin itu informasi yang sebagainya bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Oh ya, ada yang bertanya begini, kalau sudah terdaftar, sudah disetujui, ternyata meninggal calonnya, maka bisa diusulkan kembali, yaitu calon atau ahli warisnya untuk bisa menerima. Jadi diganti namanya. Nah itu yang beberapa persyaratan seperti itu. Kemudian bagaimana pemberiannya? Apakah bertahap? Ya. Jadi teman-teman semua, pendaftaran untuk banpres produktif ini sudah dimulai dan berakhir pada minggu kedua September. Ingat nggak? Minggu kedua September. Kenapa minggu kedua September? Karena bantuan ini akan berakhir pada akhir September. Jadi nanti teman-teman semua kalau mau mendaftar sekarang masih bisa. Jadi kalau ada teman-teman Dinas Koperasi UKM yang mengatakan sudah ditutup, belum, sampaikan. Katanya Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah, pendaftaran sampai dengan minggu kedua bulan September, itu ya. Jadi memang bertahap. Kemarin sudah dari pengusul BRI dan BNI, nanti kita lanjutkan pengusul yang dari Dinas Koperasi UKM maupun dari koperasi dan sebagainya. Nah, saya berharap teman-teman waktu mengisi nomor NIK tolong yang benar, jangan sampai salah. Hurufnya jangan sampai menimbulkan perspektif yang berbeda. Angka 5 hampir sama dengan angka 6, jadi harus jelas ya. Angka 3 nanti sama dengan angka 8, jadi pokoknya harus jelas angkanya, sehingga nanti tidak menyulitkan teman-teman Dinas Koperasi UKM di daerah setempat yang akan mendaftar. Nah, jadi teman-teman itu nanti yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Tapi sebetulnya sudah banyak yang ingin bertanya ini ya pada saya tentang misalnya bakso, apakah bagian dari ini yang untuk beli gerobak bakso boleh, silahkan. Jadi 2,4 juta silahkan untuk pengembangan usaha masing-masing. Kemudian dari Kabupaten Banyumas bagaimana cara mendaftar, tadi sudah saya sampaikan ya. Silahkan bisa melalui kepala desa, bisa melalui kepala Dinas Koperasi UKM, atau bisa melalui bank. Jadi langsung ke BRI, ke BNI, atau bisa melalui koperasi kalau teman-teman bergabung di koperasi. Jadi silakan melalui mana saja. Kemudian jualan baju di rumah yang bermodal 15 juta, termasuk usaha UKM. Ya, jadi itu semua jenis usaha apapun, dari mulai pertanian, perikanan, nelayan, kemudian pedagang kecil, kemudian di sektor produksi, fashion, makanan kecil, craft, semua berhak mendapatkan bantuan banpres usaha mikro ini. Kemudian ada pertanyaan lagi, syarat tadi sudah saya sampaikan ya, jadi nggak jawab lagi. Untuk batas akhir sampai sekali lagi pendaftaran sampai dengan minggu kedua September. Kalau cara mendaftar bantuan online nggak ada, ini harus lewat kepala desa, langsung kepala desa. Kepala desa bisa mengusulkan kepada Dinas Koperasi UKM kabupaten kota masing-masing. Kemudian untuk rekening saya sekali lagi, rekening itu kalau misalnya belum punya nggak apa-apa, nanti begitu disetujui pasti akan dibuatkan rekening oleh bank yang sebagai penyalur. Kemudian masih punya utang di bank, ya sekali lagi saya sampaikan bagi teman-teman yang masih punya utang di bank, mohon maaf
tidak berhak mendapatkan banpres produktif ini karena teman-teman masih punya skema-skema yang lain. Adakah pertanyaan? Saya masih punya pinjaman KPR padahal susah. Ada pertanyaan lagi, kalau rekeningnya bukan BRI bisa tidak? Bisa, semua bank bisa. Ada batasan minimal usia usaha tidak Bu? Tidak ada batasan minimal usaha. Yang penting teman-teman memang punya usaha. Kemudian syarat mutlaknya bagaimana untuk UKM yang belum terdaftar? Nggak apa-apa, sekarang yang penting ada keterangan dari kepala desa bahwa bapak ibu punya usaha. Jadi nggak dipersulit ini ya, ini dipermudah. Kalau dari pinjaman bank apakah tidak boleh mengajukan? Tidak boleh. Jadi sekali lagi untuk yang punya pinjaman di bank tidak boleh mengajukan. Silakan teman-teman datang ke bank saja yang di mana teman-teman itu mengajukan kredit, ajukan restrukturisasi hutang atau subsidi bunga selama 1 tahun. Jadi ada hal yang lain lagi. Bank Mandiri bisa nggak? Bisa. Semua bank himbara bisa. Semua bank yang bergabung di pemerintah itu bisa. Pinjaman KPR. Kalau pinjaman KPR, pertanyaan saya, apakah ibu punya usaha atau tidak? Kalau KPR ini untuk rumah, maka yang untuk usaha masih bisa. Lagi ya. Cara diterima sama tidaknya Bipon Bu? Semuanya sama 2,4 juta. Jadi tidak ada yang berbeda ya. Jadi semuanya sama mendapat 2,4 juta. Jadi nanti kalau Bapak Ibu belum punya rekening, maka akan dihubungi bahwa Anda sudah mempunyai rekening dan sudah ada sudah ada uang di sana dan bisa diambil di bank mana. Itu nanti akan diberitahu. Makanya penulisan nomor handphone juga harus benar. Kemudian jika jenis usahanya berbeda dengan NIB, ya kalau bisa yang sama Bu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang terdaftar di NIB. Kalau tidak, maka Ibu harus Bapak atau Ibu mengajukan lagi ke mana? Ke Kepala Desa tentang keterangan usaha. Boleh diulang 6 persyaratannya tadi. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Jadi yang kedua adalah dia memiliki usaha mikro. Jadi saya ulangi, usaha mikro. Jadi usaha mikro itu yang omsetnya di bawah 300 juta setahun dan asetnya di bawah 50 juta setahun. Kemudian yang ketiga, sebentar saya lupa ya. Yang ketiga persyaratannya adalah punya nomor NIK, punya NIK. 4 itu bukan ASN atau bukan TNI Polri serta bukan pegawai BUMN atau BUMD. Jadi sekali lagi saya contohkan, kalau saya sebagai istri seorang TNI Polri, ASN atau pegawai BUMN atau BUMD punya usaha, maka saya tidak berhak untuk mendapatkan bantuan ini. Yang kelima, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Dan bagi usaha mikro memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha. Jadi misalnya istrinya usaha fashion, suaminya usaha craft. Nah, asal alamatnya berbeda itu bisa mendapatkan. Tapi kalau alamatnya sama nggak bisa. Alamat usaha ya, jadi alamat usaha atau keterangan usahanya itu berbeda tempatnya, itu bisa. Ada lagi? Pertanyaan, kami persilakan. Kalau ada yang mau bergabung boleh loh. Ya, untuk yang punya pinjaman tadi sudah. Ya, apapun yang punya pinjaman baik meskipun terkena dampak tetap tidak boleh. Maka karena dia sekali lagi punya skema yang berbeda. Jadi bagi teman-teman sekali lagi saya sampaikan yang masih punya pinjaman di bank, maka skemanya itu ada 2. Skema restrukturisasi yang ada 6 pilihan, misalnya bunganya aja yang ditunda atau pokoknya aja yang ditunda atau separuh-separuh gitu bayarnya, atau melalui subsidi bunga, program subsidi bunga. Bagi teman-teman yang sudah punya pinjaman di bank, silakan datang di bank untuk mengikuti program restrukturisasi pinjaman atau subsidi bunga. Jadi silakan, karena subsidi bunga ini masih sangat kecil. Jadi kalau teman-teman punya pinjaman di bank,
silahkan mengikuti program subsidi bunga. Kemudian daftarnya apa Bu? Daftarnya langsung melalui kepala desa boleh, langsung ke dinas koperasi UKM. Jadi memang tidak ada pendaftaran, ada ya Bit ya pendaftaran linknya pendaftarannya bentar. Masing-masing kota berbeda Bu. Oh gitu ya. Tergantung buat dinas kota. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk linknya itu masing-masing kabupaten kota berbeda-beda. Ada kabupaten kota yang memang sudah membuat link melalui online, tapi ada yang tidak. Jadi sebaiknya memang Bapak Ibu, teman-teman bisa menanyakan ke dinas koperasi UKM masing-masing. Kemudian sudah mengirim data tapi ada data baru bagaimana? Sudah mengirim data tapi ada data baru. Direvisi aja, segera dikirimkan lagi aja data barunya itu supaya nanti segera bisa direkap kembali. Kalau Bapak punya usaha seorang buruh tapi anaknya ASN, ya kalau memang bapaknya punya usaha kemudian anaknya ASN, asal kemudian memang nicknya, tempat tinggalnya itu berbeda, kakaknya berbeda, saya pikir nggak masalah. Karena kan berarti bapak itu tidak bergantung pada anaknya ASN. Tapi kalau masih dalam satu kakak, berarti salah satu atau bapaknya bisa jadi menjadi tanggungan anaknya, sehingga itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau mungkin berbeda rumah maka nggak masalah. Untuk pengusaha pemula masih lajang, sehingga kakak masih ketentuan orang tua masih punya kur. Wah ini ya, jadi begini, kalau masih lajang punya usaha sendiri, yang penting NIB-nya atau surat keterangan usahanya berbeda dengan surat keterangan usaha yang dimiliki orang tua, nggak masalah. Jadi misalnya tadi saya sampaikan, orang tuanya usaha fashion, anaknya usaha craft, kan berbeda. Yang penting surat keterangan usahanya itu berbeda, itu nggak masalah. Kemudian untuk punya usaha untuk pembuatan NIP itu bagaimana ya? Oke, membuat NIP tidak susah. Teman-teman bisa minta surat keterangan usaha dari kepala desa, camat, kemudian nanti OSS. Nah, kalau teman-teman bingung online karena pendaftaran NIB itu online, bisa datang ke dinas koperasi untuk didampingi. Karena kan kami punya pendamping UKM di kabupaten kota masing-masing untuk didampingi bagaimana caranya mendaftarkan NIB secara online. Oke. Untuk pendaftaran di dinas kabupaten kota masing-masing ya teman-teman semua, karena karena usaha mikro itu adalah kewenangannya kabupaten kota masing-masing. Jadi kalau dinas koperasi provinsi ini kewenangannya adalah usaha kecil. Nah, usaha kecil itu tidak kategori yang sebagai penerima bantuan presiden produktif ini, sehingga teman-teman silahkan mendaftar di kabupaten kota masing-masing. Kalau punya kartu kredit Pak bisa mendapatkan, tapi punya usaha. Kalau punya kartu kredit, nah persoalannya kartu kreditnya masih aktif atau tidak, artinya teman-teman masih punya pinjaman atau tidak. Nah, kalau masih ada pinjaman ya nggak bisa. Jadi skemanya sekali lagi skemanya restrukturisasi dan subsidi bunga. Satu kakak tapi punya usaha mikro lebih dari satu dan tempat usahanya juga berbeda-beda. Ya, tadi saya sampaikan, yang penting surat keterangan usahanya memang berbeda-beda, nggak masalah. Jadi yang itu yang membedakan adalah surat keterangan usaha tadi. Jadi misalnya ada satu keluarga 3 orang, yang satu jualan bakso, tempatnya di mana, terus ibunya jualan sembako, kemudian anaknya jualan fashion misalnya, itu nggak masalah. Yang penting yang jelas surat keterangan usahanya memang berbeda-beda. Paling lambat kapan? Saya ulangi lagi, paling lambat adalah minggu kedua bulan September, ya. Minggu kedua bulan September. Ya, untuk yang sama-sama usahanya dan masih punya kur tidak bisa Bu, mohon maaf, karena kredit bank itu kan juga tanda tangannya berdua ya, suami istri, jadi tidak bisa. Kalau sudah kumpulkan berkas, bantuan turunnya kapan? Ya, jadi nanti Bu, karena masih diverifikasi ya. Jadi begini, alurnya setelah dari kabupaten
kabupaten akan ngecek gitu ya, ngecek data Bapak Ibu semua, kemudian dikirim ke pusat. Oleh pusat nanti NIK-nya akan dicek dengan Kemendagri dan dengan BI checking. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, maka kalau teman-teman yang masih punya pinjaman di bank, kemudian dia mengusulkan, maka nanti akan ketahuan dari BI checking. Jadi mulai saat ini semua yang masih punya pinjaman bank lebih baik tidak ikut, karena pasti akan ketahuan dari BI checking. Nah, kalau sudah baru nanti akan dicek lagi apakah teman-teman punya rekening atau tidak. Kalau yang sudah punya rekening maka akan langsung saat itu juga bisa mendapatkan transfer. Tapi kalau yang belum maka masih ada berproses, karena bank yang ditunjuk itu nanti akan kemudian membuatkan rekening, memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti enggak sebentar, karena dari Dinas Koperasi Kabupaten ke Kementerian Koperasi diverifikasi baik NIK-nya maupun ke BI checking-nya. Jadi nanti kalau ternyata masih ada utang maka itu akan di-scrap langsung dan kemudian hilang. Kalau sudah lewat desa, apakah ke UKM kabupaten? Ya, kalau sudah lewat desa, kalau memang Pak Kadesnya nanti akan mengirim ke Dinas UKM kabupaten ya nggak usah. Jadi kalau coba tanya ke Pak Kades, apakah Pak Kades nanti akan menyampaikan ke Dinas kabupaten atau tidak? Kalau beliau akan menyampaikan ke sana ya berarti tidak perlu teman-teman ke kabupaten. Tapi kalau tidak ya sebaiknya teman-teman bisa ngecek ke kabupaten. Kalau nanti kalau yang mendapatkan banpres akan ada yang menghubungi, karena nanti yang Bapak Ibu belum punya rekening akan dihubungi. Tapi kalau yang sudah punya rekening akan otomatis nanti Bapak Ibu tinggal bisa ngecek apakah sudah masuk atau belum. Pencairan itu akan diberitahukan oleh bank masing-masing. Jadi bukan oleh kementerian tapi oleh bank masing-masing. Si alam usaha punya mama, tapi yang berbeda. Yang penting beda NIP-nya. Jadi beda NIP-nya nggak masalah, karena kan satu alamat usaha ya. NIP ini mobil. Sebentar ya, sebentar. NIP. Bagi pelaku usaha yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melalui keterangan NIP. Oh, kalau masih satu tempat nggak bisa berarti ini ya? Ya, mohon maaf, ternyata ini ada yang syarat ke-6 saya bacakan ya. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Apa itu? Sama. Iya. Jadi yang ke-6 itu, jadi memiliki KTP dan usaha yang berbeda. Jadi ini kalau yang satu kakak satu rumah berarti nggak bisa nih ya? Tanyakan Pak Sondi sih. Sebentar teman-teman, saya tanyakan teknis ya, tanyakan Pak Sondi. Bentar, saya tanyakan supaya teman-teman lebih puas. Karena ini ternyata memang banyak sekali yang masih satu rumah tapi ternyata punya usaha yang berbeda. Pak Sondi? Pak, ini di IG Live banyak yang bertanya, kalau satu rumah tapi NIB-nya berbeda itu boleh nggak ya? Satu aja, meskipun usahanya beda. Oke, masih ya. Oke, baik, maaf teman-teman. Jadi ini syarat nomor 6 itu mutlak. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha, tetapi KTP-nya harus berbeda. Kalau KTP-nya sama, NIK-nya di tempat yang sama, satu rumah dengan beberapa usaha, maka yang diusulkan satu saja. Kemarin sudah dijelaskan oleh salah satu deputi dari Kementerian Koperasi UKM
harus satu rumah harus satu saja yang diusulkan, kecuali KTP-nya beda. Seperti tadi yang masalah ayahnya yang menjadi buruh dan anaknya ASN, apakah boleh? Ini begitu. Ya, bagaimana rata-rata pelaku usaha saat ini bankable atau banyak punya pinjaman, ada KUR, KPR dan sebagainya. Bagaimana dong solusi dari pemerintah? Sekali lagi, untuk teman-teman yang sudah punya pinjaman KUR atau pinjaman lain dari pemerintah, tolong ikuti yang skema restrukturisasi pinjaman atau subsidi bunga. Bahkan dua-duanya boleh, ikut restrukturisasi pinjaman sekaligus dapat subsidi bunga. Sekarang teman-teman silakan datang ke bank, kemudian akan dijelaskan. Jadi ini bagi-bagi. Kalau nggak bagi-bagi begini ya uang pemerintah kan tidak banyak. Jadi uang pemerintah sudah dibagi, satu untuk subsidi bunga, satu untuk restrukturisasi pinjaman, satu untuk hibah bagi teman-teman yang tidak mendapatkan akses perbankan. Jadi kemudahannya yang diberikan beda-beda, sehingga ini keadilan untuk semua. Yang belum pernah mendapatkan akses perbankan, dia akan mendapatkan kemudahan dengan banpres produktif ini. Yang harus disiapkan tadi ya, NIK, nomor NIK, kemudian nama, alamat, kemudian kalau sudah punya nomor rekening ya nomor rekening. Yang berikutnya adalah NIB atau keterangan usaha, dan nomor telepon, nomor handphone yang bisa dihubungi. Bagaimana kalau nggak punya nomor handphone? Bisa menggunakan nomor handphone tetangga yang terdekat atau keluarga yang lain. Untuk jasa pengetikan dan belum ada NIB, mengurus keterangan usaha itu cuma sebentar, nggak sampai 1 jam. Jadi silahkan kalau teman-teman online data yang melalui Kementerian Hukum dan HAM itu sangat cepat. Nah, kalau belum tahu nanti bisa didampingi dari Dinas Koperasi UKM setempat. Alamat Lampung tinggal di Jawa Tengah. Enggak bisa. Basisnya adalah NIK di tempat tinggal di mana berada. Jadi usahanya di Purwokerto, NIK-nya ya harus Purwokerto. Jadi kalau NIK-nya Lampung ya ikut langsung di. Jadi kalau kreditnya lewat perbankan ya sama. Jadi kreditnya lewat mana? Kalau kreditnya lewat bank ya berarti sama. Tapi kalau kreditnya mungkin tidak lewat bank ya masih bisa. Jadi seperti ke koperasi. Jadi kalau yang teman-teman UKM masih punya pinjaman di koperasi, maka boleh untuk mengikuti program ini. Mana persyaratan NIB? Untuk NIB yang penting ada NIK, KTP di tempat usahanya, persyaratan NIB tanggal Pak Sondi. Kemudian ngurus keterangan kepala desa bahwa memang ada di situ, kemudian nanti mendaftar lewat online. Saya lagi untuk NIB kalau belum paham silahkan datang ke Dinas Koperasi setempat. Kalau punya kredit motor bagaimana? Saya ulangi lagi, untuk yang kredit motor, kalau kreditnya masih tentang di bank maka tidak boleh. Tapi kalau kreditnya lewat koperasi atau lewat langsung ke leasingnya itu masih boleh. Udah habis apa? Belum ada lagi. Asli. Untuk bergabung dengan video saya langsung Anda. Oh. Minta bergabung, gitu ya? Iya, itu mau lihat gabung. Nggak usah. Intrah ada baru. Tanya untuk istri TNI Polri nggak bisa. Mohon maaf, jadi istri keluarga ASN, istrinya, anaknya yang masih dalam satu rumah, TNI Polri, BUMN dan BUMD tidak berhak mendapatkan banpres produktif ini. Udah ya Bang Jam, setengah jam. Udah hampir setengah jam. Sudah ya teman-teman semua. Jadi ini sudah banyak pertanyaan dan sudah saya jawab semua. Silahkan teman-teman bisa melanjutkan ke kepala desa masing-masing untuk pinjam di BPR. Ya oke. Untuk pinjaman di BPR dan tidak memperoleh restrukturisasi perbankan tidak bisa. Jadi kalau teman-teman, saya ulangi lagi ya, bagi teman-teman yang masih punya pinjaman di bank
haknya teman-teman hanya program restrukturisasi dan subsidi bunga. Jadi nanti teman-teman yang punya kredit bank apapun datangnya ke bank mohon untuk bantuan subsidi bunga dan restrukturisasi pinjaman. Kemudian cari NIB apa harus dengan KTP ya. NIB harus dengan KTP. Menerima bantuan dari Jokowi apa bisa? Kalau ada UKM yang sudah menerima bantuan. Untuk Banpres ini tidak ada persyaratan dia sudah menerima bantuan lain atau belum. Jadi misalnya kemarin ada teman-teman UKM yang sudah menerima bantuan dari Dinas Koperasi Provinsi seperti masker, kemudian bahan baku pembuatan kue, itu masih boleh karena syaratnya yang penting tidak sedang dalam kredit dengan perbankan. Masih banyak promo Sudah ya teman-teman semua, silahkan nanti kalau masih bingung tanya ke Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kota masing-masing. Jangan sampai terlambat. Kalau kuota tidak ada, jadi ada yang main bertanya kuota masing-masing kabupaten berapa, tidak ada. Jadi ini cepet-cepetan, ceritanya cepet-cepetan. Jadi supaya nggak ketinggalan, maka silahkan ingat sampai dengan minggu kedua September. Silakan Anda secepatnya datang ke Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kota atau ke kepala desa masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.